Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 25 Juni 2026. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna, kekuatan baru dan damai sejahteranya senantiasa bertahta di hati dan dalam hidup kita masing-masing. Sebelum kita membuka hati untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan yang kudus, mari kita sejenak merendahkan diri, menyatukan hati, dan menghadap tahta kasih karunia-Nya di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya, kami bersyukur untuk hari baru dan kesempatan baru yang Engkau berikan bagi kami untuk menikmati kasih-Mu. Saat ini di tengah segala hal yang kami kerjakan dan dalam pergumulan-pergumulan kami mau datang berdiam diri, mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami, bukalah telinga rohani kami, dan berikanlah kami hikmat, agar kami dapat menangkap pesan dari hati-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43a akan menjadi bagian perenungan kita hari ini. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon Engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku meminta murid-murid-Mu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu takjub akan kebesaran Allah. Amin. Kuasa Yesus Kristus yang memulihkan, itu menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Seorang filsuf Jerman, Karl Jasper, berbicara tentang apa yang disebut sebagai situasi terbatas. Situasi ini adalah pengalaman hidup yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan, seperti penderitaan, kegagalan, kehilangan, atau ketidakpercayaan. Dalam keadaan seperti itu, manusia menyadari bahwa kekuatan, pengetahuan, dan pengalaman yang selama ini diandalkan ternyata memiliki batas. Ada hal-hal tertentu yang membawa kita pada kesabaran dan kesadaran bahwa tidak semua hal bisa ditangani sendiri. Kita bisa melihat dengan jelas salah satu situasi terbatas itu dalam tindakan seorang bapak yang datang kepada Yesus dengan hati yang remuk. Anaknya dikuasai roh jahat dan tidak ada yang bisa menolong. Bahkan para murid pun tidak sanggup.
Yesus mengusir roh jahat pada diri anak tersebut dan menyembuhkannya. Bapak Ibu, kata Yunani untuk iasato atau menyembuhkan menegaskan bahwa Yesus bukan hanya menghilangkan gejala dengan menghentikan serangan roh jahat, melainkan juga memulihkan secara utuh. Kisah ini mengajak kita menata kembali pusat hidup kita. Kita sering mencoba memikul hidup dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan kesadaran, menyelesaikan semua persoalan, atau menjaga agar segala sesuatu tetap berada dalam kendali kita. Namun, hidup seringkali menunjukkan bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat seperti itulah kita diingatkan bahwa pengharapan sejati ada pada Kristus. Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, membawa segala keterbatasan dan pergumulan kita akan menemukan bahwa Dia adalah pusat kuasa yang memulihkan di dalam Yesus Kristus. Walau dalam situasi yang tampak sudah tidak ada harapan, namun kasih dan kuasa-Nya akan tetap bisa menjangkaunya. Amin. Bapak Ibu, jika hari ini kita sedang menghadapi jalan buntu, ingatlah satu hal. Batas kemampuan manusia adalah titik awal pekerjaan Tuhan. Ketika orang lain atau bahkan kekuatan Anda sendiri, kekuatan kita sendiri, tidak lagi mampu menolong, bawa pergumulan itu langsung ke kaki Yesus. Jangan menyerah pada situasi, karena bagi Dia tidak ada perkara yang terlalu besar untuk bisa disembuhkan atau dipulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, dan akan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami menyerahkan setiap keterbatasan kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami menghadapi tembok persoalan yang membuat kami lelah dan putus asa, ingatkan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia, bahkan kekuatan-kekuatan yang lain, melainkan berlari kepadamu. Tolonglah setiap saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam penyakit, dalam masalah keluarga, dalam masalah perekonomian, maupun pergumulan batin yang berat. Kiranya Engkau menyatakan kuasa, kesembuhan, dan pemulihan-Mu atas mereka, agar nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hidup kita terus ditemani dan disertai oleh Allah. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia Allah yang menguasai hari kita. Saat ini mari kita sama-sama merendahkan hati kembali, kita mendengar dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Dan kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas kembali dan terus menjaga hidup kita di dalam Tuhan. Dan ingat, jika badai hidup terasa terlalu besar, pergilah kepada Tuhan Yesus, karena kuasa-Nya jauh lebih besar dari apapun. Tetap jaga kesehatan, andalkan Tuhan dalam setiap langkah, dan sampai jumpa di dalam renungan harian di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Shalom.